Suara mesin perahu kayu meraung pelan menembus kabut pagi. Rara memeluk ranselnya erat, jaketnya basah oleh embun sungai. Sungai Lempur, nama yang sudah ia dengar sejak kecil dari cerita ibunya, kini terbentang di hadapannya, panjang, berkelok, berwarna keabu-abuan seperti tubuh ular tua yang sedang tidur. Sebentar lagi nyampe, Mbak. Desa Lempur itu di tikungan besar itu, ujar nelayan yang menumpangkan perahunya. Suaranya berat, seperti air sungai itu sendiri. Rara mengangguk, menatap sekeliling. Di kanan kirinya, hanya kabut, pepohonan mangrove hitam, dan suara burung yang sesekali memekik dari jauh. Angin lembab membawa aroma lumpur dan daun busuk, tapi juga sesuatu yang aneh, seperti bau besi berkarat. Dia datang ke desa ini untuk satu tujuan, meliput ritual tahunan yang katanya hanya boleh dilakukan oleh warga keturunan asli Lempur. Namanya Larung Putih, tradisi menghanyutkan kain putih ke sungai sebagai tanda penghormatan pada makhluk penjaga air. Di kota, orang menyebutnya ritual mistis. Tapi bagi warga sini, itu adalah penebus dosa masa lalu. Begitu perahu bersandar di dermaga kayu yang lapuk, Rara langsung merasakan tatapan orang-orang. Anak-anak berhenti bermain lumpur, wanita tua berhenti menumbuk padi, dan beberapa pria menatapnya tanpa senyum. Wartawannya? Tanya seseorang di belakangnya. Seorang pria tua berkulit gelap, bajunya lusuh, berdiri sambil memegang tongkat bambu. Rara mengangguk sopan. Iya, Pak. Saya dari Jakarta. Mau liput tradisi Larung Putih. Katanya unik dan cuma ada di sini. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke arah sungai di belakang Rara, lama sekali. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti berbisik. Unik? Ya, iya, Mbak. Tapi jangan terlalu dekat sama sungai itu malam-malam. Sungai ini tidak suka diusik. Rara menelan ludah. Maksud Bapak? Kalau sungai mulai diam tapi airnya beriak sendiri, jangan panggil siapapun. Jangan lihat ke air. Lari. Lalu pria itu pergi begitu saja, meninggalkan Rara berdiri dengan udara dingin menelusup di punggungnya. Penginapan tempat Rara menginap hanyalah rumah panggung dari kayu tua, lantainya berderit setiap kali diinjak. Dari jendela kamarnya, sungai terlihat jelas. Airnya tampak tenang di siang hari, tapi ada sesuatu yang ganjil, seolah dasar sungainya terlalu gelap, seperti menyimpan sesuatu yang dalam dan hidup. Rara menyalakan laptopnya, mencatat beberapa catatan wawancara. Tapi pikirannya terus terganggu oleh kata-kata kakek tadi. Sungai ini tidak suka diusik. Malam mulai turun. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan lembut bercampur nyanyian perempuan tua. Suara itu datang dari arah sungai. Rara membuka jendela pelan. Kabut naik perlahan dari permukaan air, menelan seluruh tepian. Cahaya kuning dari rumah-rumah terlihat redup seperti lilin di balik kain tipis. Dan di tengah sungai, sesuatu bergerak. Awalnya Rara mengira itu batang kayu hanyut. Tapi lalu benda itu berputar, menyelam, dan muncul lagi sedikit lebih dekat. Ada kilau putih di permukaannya, memantulkan cahaya bulan seperti sisik basah. Rara menahan napas. Air di bawah jendela bergolak perlahan, meski tak ada angin. Lalu, blup. Suara besar seperti sesuatu yang berat jatuh ke air, memercikan cipratan hingga ke kaca jendelanya. Rara mundur, terkejut. Ia menunggu beberapa detik, tapi tidak ada apa-apa. Hanya kabut, dan suara air yang kembali tenang. Ia memutuskan turun ke bawah, membawa senter. Langkahnya pelan di tangga kayu. Di luar, udara lembab menusuk. Senter diarahkan ke sungai. Tidak ada apapun, hanya air tenang, berkilau samar. Tapi dari kejauhan, dari balik kabut, Rara melihat dua titik putih kecil, seperti mata, menatap ke arahnya. Titik itu tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatap. Lalu perlahan, tenggelam. Rara mundur, tubuhnya gemetar. Ia kembali ke kamar, menutup jendela rapat, dan berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma hewan biasa, pikirnya. Tapi di dalam kepalanya, gema suara kakek itu kembali terdengar. Kalau sungai diam, tapi airnya beriak sendiri, jangan lihat ke air. Malam itu, Rara sulit tidur. Kadang ia mendengar suara seperti air yang diaduk dari bawah lantai rumah.
Kadang ada suara lembut, seperti bisikan, "Kembalilah." Dan setiap kali ia membuka mata, bayangan putih di sungai itu seperti masih menunggu. Pagi harinya, saat Rara turun ke dermaga untuk mencari sarapan, ia melihat sekumpulan warga menatap sesuatu di air. Seekor ikan besar terdampar di tepian. Tubuhnya terbelah dua, seperti digigit sesuatu yang sangat besar. Salah satu warga berbisik pelan, "Dia sudah bangun." Rara mengerutkan kening. Siapa yang bangun? Tidak ada yang menjawab. Hanya tatapan yang sama, dingin, takut, dan diam. Angin dari sungai berhembus. Bau lumpur semakin tajam. Dan di air yang beriak pelan, Rara melihat selembar kain putih kecil tersangkut di akar pohon tepi sungai. Setiap desa punya rahasia yang tak pernah benar-benar tenggelam. Kalau kamu merasa suasana Sungai Lempur ini bikin bulu kuduk berdiri, tekan tombol like sekarang juga. Tulis di komentar, kamu percaya nggak kalau buaya putih itu masih hidup sampai sekarang? Dan jangan lupa subscribe, karena di bagian selanjutnya, Rara akan menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di dasar sungai. Pagi itu, kabut masih menempel di permukaan sungai seperti kain putih yang enggan pergi. Suara gamelan kecil terdengar sayup-sayup dari arah balai desa. Rara melangkah ke sana, penasaran, membawa kamera dan buku catatannya. Di halaman balai, warga sudah berkumpul. Mereka memakai pakaian serba putih, kain polos tanpa hiasan, hanya diikat di pinggang dengan tali pandan. Di tengah halaman berdiri sebuah wadah besar berisi bunga, dupa, dan kain panjang yang digulung rapi. Di ujungnya, seorang perempuan tua berdiri sambil memegang kendi tanah liat. Rara mendekat perlahan, merekam dari jarak aman. Suara gamelan berhenti. Semua orang menunduk. Perempuan tua itu menatap ke arah sungai dan berucap pelan. "Untuk yang menjaga air dan memberi kami hidup. Maafkan kami, penjaga lama. Kami tak akan lupa." Lalu kain putih itu dilepaskan. Perlahan mengalir mengikuti arus, menari di atas air yang tampak tenang. Tapi di saat yang sama, Rara melihat sesuatu, kilatan samar di bawah kain itu, seperti sisik yang memantulkan cahaya matahari. Ia sempat ingin memperbesar zoom kameranya, tapi seorang pemuda menepuk bahunya keras. "Jangan, Mbak, jangan ambil gambar waktu kainnya belum tenggelam." Suaranya terburu-buru, seperti ketakutan. Rara menatap pemuda itu bingung. "Kenapa? Ini cuma dokumentasi, saya nggak ganggu." "Larung putih bukan tontonan. Ini permintaan maaf. Kalau Mbak ganggu, airnya bisa marah." Kata-kata itu membuat suasana di kepala Rara mengeras. Ia menurunkan kameranya perlahan. Dan saat kain putih itu akhirnya lenyap di bawah permukaan air, semua warga bersamaan menghembuskan napas lega, seperti baru saja lolos dari sesuatu yang berbahaya. Selesai upacara, Rara mencoba mewawancarai kepala desa, Pak Surya. Lelaki itu berumur sekitar 60 tahun, berkumis tebal, dan berbicara dengan suara datar yang tenang, terlalu tenang. "Larung putih sudah dilakukan sejak kapan, Pak?" tanya Rara sambil menyiapkan alat rekam. "Sejak desa ini berdiri," jawab Pak Surya. "Setiap tahun, di hari yang sama. Kami kirimkan kain putih agar air tetap bersih, ikan tetap hidup, dan penjaga tidak marah." "Penjaga?" Rara mencondongkan tubuh. "Maksud Bapak, buaya putih itu?" Kepala desa menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil. Mbak Rara sudah tahu rupanya. "Saya dengar dari warga," jawab Rara hati-hati. "Tapi kalau boleh tahu, legenda itu, dari mana asalnya?" Pak Surya diam sejenak. Matanya menatap ke arah sungai di luar jendela, seolah mencari sesuatu di sana. Lalu ia menjawab, pelan tapi jelas. "Dulu, ada seorang perempuan. Namanya Siti." Sore itu, Rara pergi ke perpustakaan kecil di samping balai desa. Rak-raknya berdebu, tapi di pojok ruangan ia menemukan map lusuh bertuliskan, Arsip 1972. Di dalamnya, ada potongan berita lama dari koran daerah. Judulnya membuat jantungnya berdegup cepat. Wanita hamil hilang di Sungai Lempur setelah dituduh berselingkuh dengan roh buaya. Foto hitam putih di bawah judul menampilkan wajah perempuan muda berkerudung,
matanya besar dan lembut, di bawahnya tertulis, Siti, usia 22 tahun. Rara membaca cepat. Artikel itu bercerita bahwa Siti sering mandi di sungai saat senja, dan suatu hari warga melihat bayangan buaya putih muncul di dekatnya. Sejak itu, desas-desus mulai menyebar. Sampai akhirnya, saat ia mengandung anak tanpa suami, warga menuduhnya dikutuk. Malam itu, mereka mengikat Siti dan menyerahkannya ke sungai. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tapi sejak hari itu, sungai tak pernah tenang lagi. Malamnya, Rara duduk di tepi dermaga, menatap air yang memantulkan cahaya bulan. Ia mencoba membayangkan wajah Siti, bagaimana rasanya dituduh dan dibuang oleh orang yang satu kampung denganmu. Lalu tanpa sadar, matanya menatap ke arus yang mengalir pelan. Di permukaan, selembar kain putih melintas, mungkin sisa upacara tadi. Tapi saat kain itu mendekat, Rara melihat sesuatu di bawahnya. Bayangan besar, bergerak lambat. Ia menyorotkan senter, dan jantungnya berhenti sesaat. Di bawah air, seekor buaya putih berenang. Kulitnya berkilau lembut, bukan menakutkan, seperti terbuat dari cahaya. Dan di sisinya, ada sosok perempuan muda berjalan pelan di dasar sungai, rambutnya melayang lembut, matanya menatap ke atas, menatap Rara. Rara terjatuh ke belakang, senter terlepas dari tangannya dan jatuh ke air. Ia mundur sambil berusaha berdiri, napasnya tercekat. Tapi saat ia menatap lagi ke sungai, tidak ada apa-apa. Airnya kembali tenang. Kain putih itu pun sudah menghilang. Ia berlari kembali ke penginapan, menutup pintu rapat-rapat. Namun malam itu, saat ia tertidur di bawah suara serangga dan gemericik air, Rara bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di dasar sungai yang sama. Gelap, tenang, tapi hangat. Dan di hadapannya, Siti tersenyum lembut sambil mengelus perutnya yang membesar. Seekor buaya putih melingkar di sekitarnya, seperti melindungi. Siti berbisik pelan, suaranya terdengar di seluruh air. Dia tidak jahat, dia hanya menjaga. Rara terbangun dengan teriakan tertahan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dari jendela, ia melihat sungai yang berkilau samar di terpa bulan. Dan entah kenapa, kali ini, sungai itu tampak seperti sedang memanggilnya. Hujan turun pelan pagi itu, seperti tirai tipis yang menggantung di udara. Rara duduk di beranda rumah panggung, sambil menatap ke arah sungai yang tertutup kabut. Di tangannya, lembaran koran lama tentang Siti sudah lembab oleh embun. Ia terus memikirkan mimpi semalam, wajah lembut perempuan di dasar air, dan bisikan yang terasa nyata. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar legenda di sini. Langkah kaki pelan terdengar dari bawah tangga. Rara menunduk dan melihat sosok kakek nelayan yang kemarin menegurnya di dermaga. Tubuhnya dibungkus jas hujan plastik bening, dan di tangan kirinya, ia membawa sekeranjang ikan kecil. "Kamu sudah lihat dia, ya?" katanya pelan, tanpa menatap Rara. Rara menegakkan tubuh. "Maksud Bapak siapa?" Kakek itu menatap sungai lama, baru kemudian menjawab. "Buaya putih itu. Kau sudah dipanggil, berarti dia tahu siapa kamu." Rara terdiam. "Tahu siapa saya? Apa maksud Bapak?" Kakek itu naik ke beranda, duduk perlahan, dan membuka topi tuanya. "Dulu aku nelayan muda di sini. Aku lihat dengan mata kepala sendiri waktu mereka bawa Siti ke sungai. Dia menangis, minta ampun. Tapi orang-orang, mereka sudah buta oleh takut." "Bapak lihat?" Suara Rara gemetar. "Ya." Mereka ikat tubuhnya dengan kain putih. Kepala desa waktu itu bilang, kalau sungai lapar, kasih dia daging manusia yang bersalah. Tapi yang datang bukan kemarahan, yang datang malah cinta. Rara mengernyit. "Cinta?" Kakek itu menatapnya dengan mata sayu. Buaya putih itu keluar dari dalam air. Besar, tapi tidak menyerang. Dia berputar, menenggelamkan Siti pelan, seolah membawanya pergi, bukan memakannya. Air sungai merah 3 hari, lalu tenang. Sejak itu, setiap tahun, sungai menagih maaf. Ia berhenti sebentar, lalu berbisik pelan. "Kau tahu kenapa kain yang diluruhkan harus putih? Karena dulu, kain itulah yang melili tubuh Siti waktu dia tenggelam." Rara menelan ludah.
Angin dingin meniup helai rambutnya. "Bapak, makam Siti masih ada." Kakek itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Ada. Tapi kosong." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak ke arah utara desa. Hujan masih turun tipis, menimbulkan kabut rendah di atas tanah becek. Di tepi sungai, di antara pohon bambu tua, ada sebuah gundukan tanah dengan batu kecil di atasnya. Tulisan di batu itu samar, tapi masih bisa terbaca. Siti, 1972. Rara berlutut di depan makam itu. Batu nisan terasa dingin di telapak tangannya. Ia merasa seolah sedang menyentuh sesuatu yang hidup. Kakek itu berdiri di belakangnya, menatap ke arah air. Waktu itu, sungai ini menyimpan rahasia. Warga cuma tahu takut. Mereka kira roh buaya itu jahat. Tapi setiap kali musim kemarau datang, ikan selalu muncul di sekitar tempat ini. Airnya nggak pernah kering. Itu tandanya dia masih menjaga. Rara menatap makam itu lama, lalu pelan-pelan berkata, "Kalau Siti memang dijaga oleh roh itu, berarti dia masih di sini." Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap sungai yang mengalir tenang, seolah memahami sesuatu yang Rara belum tahu. Malamnya, Rara kembali ke penginapan. Udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika membuka laptop untuk memindahkan rekaman, ia mendapati sesuatu yang aneh. Di video ritual pagi tadi, di saat kain putih mengalir di air, ada bayangan samar di bawah permukaan. Bentuknya seperti tubuh wanita yang sedang berjalan, diikuti ekor panjang berkilau putih. Ia memperbesar gambar. Dan saat zoom mencapai batas maksimal, matanya membeku. Wajah wanita itu menatap ke atas, tepat ke arah kamera, dan wajah itu mirip dirinya sendiri. Rara menutup laptop cepat-cepat, napasnya tersengal. Tidak mungkin, itu cuma pantulan. Tapi suara dari luar jendela membuatnya membeku. "Kembalilah." Suara lembut, seperti suara ibu menidurkan anak. Datangnya dari arah sungai. Rara pelan-pelan berjalan ke jendela, membuka tirai sedikit. Sungai tampak tenang. Tapi di permukaannya, gelembung kecil muncul. 1, 2, 3, lalu berhenti. Air bergoyang, lalu diam. Tiba-tiba, di antara kabut, muncul sesuatu yang bergerak pelan. Bentuk kepala, moncong panjang, sisik memantulkan cahaya bulan. Buaya putih itu muncul lagi. Tapi kali ini, ia tidak menatap Rara. Ia diam di tengah sungai, dan dari punggungnya, muncul sosok perempuan berambut panjang, berdiri di atas air. Wajahnya samar, tapi Rara mengenali mata itu, mata dari mimpi, mata Siti. Siti menatapnya lama, lalu perlahan menunduk dan tenggelam bersama buaya itu, meninggalkan ria kecil di air yang kembali hening. Rara berlari keluar, ke dermaga, tanpa sadar masih mengenakan piyama. Kabut menelan tubuhnya, rambutnya basah oleh embun. Tapi saat ia sampai di tepi sungai, tidak ada siapapun. Hanya air yang bergelombang lembut, seperti baru saja disentuh. Lalu di antara akar pohon, ia melihat sesuatu, gelang tua dari logam tipis, berkarat tapi masih utuh. Ia memungutnya, menatapnya dengan senter. Dan di permukaannya, ada huruf kecil yang terukir samar, S. Rara menggenggamnya erat. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Seseorang, atau sesuatu, ingin ia menemukan ini. Dan di balik semua kabut, di dasar sungai yang dalam itu, sesuatu sedang menunggu. Malam itu, angin dari arah sungai membawa bau amis dan lumpur yang aneh. Rara duduk di tepi air, menatap pantulan wajahnya di permukaan yang bergelombang pelan. Langit di atasnya memerah seperti bara, dan bulan tampak bulat penuh, besar, menggantung berat di langit. Ia tidak tahu mengapa kakinya melangkah ke sana. Seolah ada bisikan lembut yang terus memanggil. Bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. "Rara." Suara itu datang lirih, seperti dari balik air. Ia memejamkan mata, menggenggam kalung kecil berbentuk sisik putih yang ia temukan di tepi sungai beberapa hari lalu. Sejak saat itu, mimpi-mimpi aneh datang. Mimpi tentang air jernih yang berubah merah, dan mata seekor buaya raksasa yang menatapnya penuh harap, bukan amarah. Tiba-tiba,
suara gemericik air berubah menjadi gelombang kecil. Dari tengah sungai, muncul pusaran perlahan. Rara mundur satu langkah, napasnya tersangkut. Dari pusaran itu, muncul cahaya putih keperakan, semakin terang, hingga membentuk siluet seekor buaya besar, tapi tubuhnya tembus pandang, seolah terbuat dari cahaya bulan. Dan di belakangnya, samar-samar tampak sosok wanita berjubah putih, wajahnya lembut, namun matanya basah seperti menyimpan kesedihan yang dalam. Rara terdiam. "Siapa kau?" tanyanya pelan. Sosok wanita itu mendekat, langkahnya ringan di atas air. "Aku, yang menjaga perjanjian ini," jawabnya lirih. "Dulu, manusia dan sungai saling menjaga. Tapi janji itu telah dilupakan. Kini air membawa darah, bukan kehidupan." Rara menelan ludah, tidak berani bergerak. "Apa maksudmu dengan janji?" Wanita itu tersenyum sedih. "Keturunanmu yang pertama pernah berjanji pada roh sungai, untuk menjaga batas antara darat dan air. Tapi janji itu diingkari. Mereka menggali tambang, menebang hutan, menumpahkan racun ke sungai. Maka penjaganya marah, dan buaya putih itu muncul." Cahaya bulan bergetar di air, seolah ikut merasakan getir dalam kata-katanya. Rara menatap sosok itu dengan mata berair. "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan?" Wanita itu menatapnya lama. "Kembalikan janji. Bersihkan sungai dari darah manusia, dan kembalikan persembahan suci, bukan dengan korban, tapi dengan pengakuan." "Apa maksudmu?" Suara Rara gemetar. Sosok itu mendekat, begitu dekat hingga dingin air terasa di kulit wajahnya. "Ada satu nama yang harus kau sebut di hadapan sungai, nama yang telah mengkhianati sumpah itu. Ia masih hidup, di antara kalian." Rara menggigit bibir. "Siapa?" Tapi sebelum wanita itu menjawab, air tiba-tiba bergolak hebat. Cahaya bulan padam seolah tertelan kabut hitam. Dari bawah pusaran, muncul mata besar berwarna merah darah, mata seekor buaya raksasa. Rara berteriak dan mundur, tapi kakinya terperosok di lumpur. Buaya itu muncul penuh dari air. Sisiknya memantulkan cahaya merah, giginya panjang, matanya penuh dendam. Namun, di balik teror itu, Rara melihat air mata jatuh dari matanya. Sosok wanita putih berbalik menatap Rara. "Jangan takut, dia bukan musuhmu. Tapi waktu kalian hampir habis." Lalu semuanya meledak menjadi semburan air dan cahaya. Ketika Rara membuka mata, ia sudah terbaring di tepi sungai. Sun. Hanya bulan merah yang menggantung di atasnya. Tapi di tangannya, sisik putih itu kini bersinar lembut, seperti berdenyut mengikuti detak jantungnya. Dari jauh, terdengar lolongan panjang, bukan serigala, tapi suara rendah yang bergema seperti rintihan dari dasar air. Rara tahu, buaya putih itu menandainya. Keesokan paginya, Rara terbangun dengan tubuh menggigil. Rambutnya masih basah, dan pakaiannya berbau sungai. Ia mencoba meyakinkan diri kalau semua itu hanya mimpi. Tapi di telapak tangannya, sisik putih itu masih berkilau lembut, seolah hidup. Di luar, desa terasa aneh. Angin berhenti berembus, burung tak berkicau. Dan air sungai, berwarna keruh, seperti bercampur darah. Orang-orang berkumpul di tepi sungai. Wajah mereka tegang, sebagian memegang dupa dan bunga. Di tengah kerumunan, kepala desa berdiri sambil menatap air. "Semalam, Pak Leman hilang," katanya pelan. "Perahunya ditemukan terbalik di dekat tikungan sungai." Rara menatapnya dengan jantung berdebar. Pak Leman, orang yang memimpin ritual larung putih setiap tahun. Orang yang sering memperingatkannya untuk menjauhi sungai malam-malam. Seorang ibu tua berbisik di belakangnya, "Itu tandanya, buaya putih sudah bangun lagi." Mendengar itu, Rara melangkah maju. Buaya itu tidak jahat. Suaranya bergetar tapi tegas. Dia hanya marah karena janji yang dilanggar. Ada seseorang yang harus bertanggung jawab. Semua mata menatapnya. Kepala desa memicingkan mata, wajahnya berubah dingin. "Kau bicara apa, Rara? Jangan sembarang bicara tentang hal gaib." Rara menggenggam kalung sisik di dadanya. "Aku tahu kebenarannya. Roh penjaga sungai menunjukkan padaku.
Dan aku tahu siapa yang mengkhianati perjanjian itu. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang menatapnya dengan takut, ada yang dengan benci. Kepala desa tersenyum tipis. Kau terlalu banyak mimpi, anak muda. Semua cerita itu cuma dongeng. Kalau sungai meluap, itu karena alam, bukan kutukan. Tapi saat ia berbicara, dari arah sungai terdengar bunyi blup, blup, perlahan, seperti sesuatu yang naik dari dalam air. Permukaan sungai bergolak pelan, lalu muncul gelembung besar. Dan di tengahnya, sepasang mata merah menatap langsung ke arah kepala desa. Orang-orang menjerit, berlari. Kepala desa mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Rara berdiri diam, hanya menatap buaya putih itu yang perlahan muncul dari air. Tubuhnya besar, tapi tak berwujud penuh. Separuhnya kabut, separuhnya cahaya bulan yang mengeras. Dan di sisinya, sosok wanita putih yang sama muncul lagi, matanya sedih memandangi Rara. Waktu telah tiba, bisiknya, suaranya menggema di udara yang dingin. Orang yang mengingkari janji, harus membayar. Buaya putih menggeram pelan, menatap kepala desa. Air di sekitarnya berputar, membentuk pusaran besar. Kepala desa berusaha lari, tapi lumpur di bawah kakinya seolah hidup, menahan langkahnya. Ia menjerit minta tolong, tapi tak seorang pun berani mendekat. Pusaran air itu mendadak menariknya ke dalam. Suara teriakannya tenggelam dalam riak air, meninggalkan hanya riuh angin dan aroma anyir yang tajam. Rara menutup mulutnya, menahan tangis. Sosok wanita putih mendekat padanya. Janji telah ditebus, katanya pelan. Tapi sungai ini belum bersih. Kau, Rara, adalah penghubung baru. Jagalah batasnya. Rara menatapnya bingung. Aku? Mengapa aku? Karena darahmu masih membawa sumpah yang dulu diucapkan. Dan hanya keturunanmu yang bisa memastikan, buaya putih tak lagi marah. Sebelum Rara sempat menjawab, sosok wanita itu dan buaya putih perlahan memudar, menjadi cahaya yang kembali ke dalam air. Sungai yang tadi keruh kini jernih, memantulkan langit biru seperti kaca. Orang-orang yang tadinya lari kini berdiri jauh di tepi, tak berani mendekat. Mereka menatap Rara dengan pandangan berbeda, antara takut dan hormat. Sejak hari itu, desa Lempur berubah. Tak ada lagi ritual larung putih. Tapi setiap malam bulan purnama, orang-orang melihat cahaya putih menari di permukaan sungai, dan suara lirih seperti nyanyian perempuan terdengar di kejauhan. Rara? Ia sering berdiri di tepi air, menatap arus yang tenang. Kadang tersenyum, kadang menangis. Karena ia tahu, janji itu tak akan pernah benar-benar berakhir. Dan buaya putih, penjaga sungai, akan selalu menatapnya dari bawah air, memastikan tak ada lagi manusia yang berani melupakan batas antara dunia mereka dan dunia air. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam merah itu. Desa Lempur kini tenang, terlalu tenang, kata sebagian orang. Tidak ada lagi suara tambang, tidak ada lagi ritual larung. Sungai mengalir jernih, tapi tetap menyimpan sesuatu yang membuat siapapun enggan berlama-lama di tepinya selepas senja. Rara tumbuh dewasa. Ia kini hidup di rumah kecil dekat sungai, menanam bunga di halaman dan menyalakan pelita setiap malam. Banyak orang datang padanya, bukan hanya penduduk desa, tapi juga orang dari luar yang ingin tahu tentang legenda buaya putih. Ia tidak pernah menolak mereka. Tapi setiap kali ada yang bertanya, apakah buaya itu benar-benar ada? Rara hanya tersenyum dan berkata pelan. Sungai tidak butuh dipercaya. Ia hanya butuh dijaga. Anak-anak kecil sering bermain di dekat rumahnya. Kadang mereka melihat Rara berbicara sendiri di tepi sungai, menunduk, seolah mendengarkan sesuatu dari dalam air. Beberapa orang tua bilang, Rara bisa bicara dengan roh sungai. Yang lain bilang, Rara sudah bukan sepenuhnya manusia lagi. Pada suatu sore, menjelang hujan, Rara berjalan ke tepi sungai dengan membawa bunga melati putih di tangannya. Air berkilau lembut, seperti kaca bening yang menyimpan bayangan langit. Ia berlutut, menaburkan bunga itu perlahan. Terima kasih, bisiknya, untuk penjagaanmu. Dari dasar sungai, gelembung kecil muncul. 1, 2, lalu 3. Arus berputar pelan, dan permukaan air memantulkan cahaya keperakan. Dalam pantulan itu,
Rara melihat siluet seekor buaya putih besar, dan sosok wanita berjubah putih berdiri di sampingnya, tersenyum lembut. Ia menutup mata, membiarkan air menyentuh ujung jarinya. Dingin, tapi menenangkan. Seolah tangan seseorang menyentuhnya kembali. Suara lembut bergema di kepalanya, suara yang pernah ia dengar dulu, di bawah bulan merah. Selama kau di sini, sungai akan tetap hidup. Tapi ingat, Rara, manusia selalu lupa. Dan ketika lupa itu datang lagi, panggillah aku. Rara menatap sungai sekali lagi, lalu berdiri perlahan. Hujan pertama mulai turun, menimpa daun dan permukaan air, menciptakan ribuan riak kecil. Langit berwarna biru kelam, dan petir menyambar jauh di balik bukit. Dari kejauhan, seorang bocah kecil berlari ke arahnya. "Kak Rara, lihat, aku nemu sisik putih di air," katanya sambil menunjukkan benda kecil berkilau di telapak tangannya. Rara menatap sisik itu lama. Ia tersenyum, tapi matanya basah. "Jangan buang, nak," katanya lembut. "Itu tanda kalau sungai masih menjaga kita." Bocah itu mengangguk polos, lalu berlari pulang sambil menggenggam sisik itu erat-erat. Rara menatap langit yang perlahan gelap, lalu berbalik masuk rumahnya. Malam itu, di bawah cahaya petir, seseorang yang lewat di dekat sungai bersumpah melihat sosok besar berwarna putih berenang perlahan melawan arus. Tak menakutkan, tapi agung, seolah sedang berpatroli menjaga batas antara dunia air dan dunia manusia. Dan di beranda rumah kecil itu, tampak bayangan Rara duduk memandangi sungai, sambil memegang bunga melati. Tatapannya tenang, tapi di dalam matanya, pantulan buaya putih itu masih hidup.